Halo 3D Artist Indonesia, selamat datang di Barbar 3D. Oke, dengan gue Lufman. Di video kali ini gue mau bahas mengenai texel density. Dan kenapa ya? Karena menurut gue ini cukup krusial banget dan cukup susah juga. Jadi beberapa waktu lalu gue sempat lihat beberapa orang dia protes gitu, bukan protes ya, lebih tepatnya ngeluh. Dia bikin karakter, cuman dia pengen detailnya tinggi banget sampai kelihatan pori-porinya gitu. Habis itu dia udah make tekstur 8K, cuman detailnya masih gak dapat. Kok bisa? Nah, disinilah texel density itu berperan. Oke. Apa itu texel density? Kita mulai dari sana. Texel adalah singkatan dari tekstur elemen dan merupakan unit dasar dari ruang tekstur pada objek 3D yang dipresentasikan. Jadi 3D tekstur di 3D objek itu dipresentasikan lewat texel, sedangkan gambar 2D itu dipresentasikan lewat pixel. Nah, texel itu nggak sama dengan pixel. Kenapa? Karena texel merupakan kontainer atau wadah dari pixel tadi. Nah, membingungkan bukan? Ya, aku juga bingung sih pertama kali belajar ini. Gak apa-apa. Jadi di sini gue punya 5 kotak, 5 cube. Cuman pakai tekstur checker yang beda-beda. Nah, di sini yang pertama ini texel density 64. Nah, kayak gue bilang, gue pakai tekstur checker yang berbeda-beda. Tekstur checker yang gue maksud itu bukan berarti kayak ya begitulah. Susah juga gue jelasinnya. Oke, jadi ini maksudnya itu. Jadi texel density-nya itu ada di masing-masing ini. Jadi gue jelasin dikit dulu. Ini 64, 128, 256, 512, dan 1024. Nah, perbedaannya apa? Jadi perbedaannya itu jumlah pixel yang di load di dalam satu texel. Nah, pasti makin bingung. Ya jujur aja gue sewaktu gue dapat ilmu ini juga gue bingung banget. Kok bisa gitu? Nah, oke. Apa maksudnya texel yang sampai 1024, 512 dan seterusnya ini? Itu maksudnya banyak pixel yang ada di dalam suatu ruang tekstur, atau lebih tepatnya di dalam, ya susah juga ya, bukan di dalam sih, lebih tepatnya di yang kelihatan gitu. Nah, jadi apa sih perbedaannya di sini? Jadi gue jelasin dikit ini untuk penggunaannya ya. Untuk penggunaan yang konsistennya itu beda-beda. Jadi untuk 64 itu biasa dipakai di game-game kayak game strategi kayak COC atau mungkin City Skyline kalau kalian pernah main, atau mungkin kayak SimCity. Nah, kayak gitulah pokoknya, yang intinya yang strategi. Pokoknya strategi juga banyak ya, kayak Dota juga strategi tuh, bukan sih, lebih tepatnya gabungan. Dan satu lagi itu 128 itu dipakai biasanya buat game kayak third person itu by the way make 2, ada yang 25 ada yang 128, ada yang 256. Kalau untuk 128 itu kayak game-game Dota atau MOBA lah, jadinya MOBA. Dan untuk yang 256 itu biasanya kayak game Assassin's Creed, Watch Dogs, Warframe dan sebagainya, intinya yang third person. Dan 512 itu kayaknya kalian udah bisa nebak, ini untuk game FPS kayak COD,
atau PUBG, atau mungkin kalau kalian pernah main Battlefield juga, bukan M ya by the way, bukan PUBG M atau mungkin CODM, itu beda lagi karena platformnya juga beda, itu juga ikut beda. Yang gue bahas di sini game lebih ke PC dan ya sebagainya lah. Untuk 1K ini biasanya game VR dalam film juga, apa ya, industri film juga dipakai 1K, kadang ada yang pakai juga 2K. Jadi ya kalau kalian bingung, kalian cukup ingat aja yang 512 dan 512 dan 256 ini. Jadi yang satu FPS, yang satu third person. Nah, kenapa beda-beda kayak gitu? Gua ambil contoh aja di FPS dengan third person. Nah, itu perbedaannya jarak kameranya. Kalau FPS mungkin kamera gua bakal sampai sedekat ini, sedangkan mungkin ini kedekatan sedekat ini. Kalau untuk third person itu biasanya segini atau segini nih. Jadi kalau dekat banget ya mungkin kalian ituin kameranya ke bawah, mungkin ya kayak gini, nggak bakal kelihatan banget. Oke. Nah, untuk contoh di sini gue udah sediain satu, agak ngelag. Oke. Ini gue hide dulu yang dua. By the way di sini, PC gue rada ngelag. Blendernya sorry. Ayo. Oke. Di sini pakai tekstur yang sama-sama 4K. Kalau kalian bisa cek di sini, ini teksturnya tes ya namanya. Go cek di tes. Nah, kalau untuk cek tekstur kalian bisa itu aja, resize aja. Jadi ini 4096. Dan untuk yang satunya itu gue pakai ini trim, nama teksturnya trim A. Oke. Image resize sama-sama 4096, tapi kualitasnya berbeda jauh. Kalian bisa lihat yang satu detail banget dan yang satu itu pixelated sekali atau pixelated banget. Nah, ini gue sengaja bikin jaraknya bikin objeknya nempel kayak gini biar kalian bisa lihat perbedaan itunya ya. Tanpa gue jelasin lagi, penggunaan tekstil di sini memang penting banget. Kalau kalian gak ngerti ini ya kalian sedikit tersiksa dengan ini namanya tekstur 8K, tekstur 16K dan sebagainya. Ya mungkin kalau kalian sultan ya gak masalah sih, gue gak mempermasalahkan itu juga. Cuman kan yang PC nya ya kayak gue, PC kencang itu kasihan banget. Oke. Untuk penggunaan texel density ini itu juga cukup rumit ya cara kerjanya. Contoh aja gue gambar aja ya di sini. Misal gue di sini ada jalur, di sini jalur atau mungkin jalan lah gitu. Jadi di sekitar jalan ini ada pagar, ini ada pagar. Habis itu di sini ada gedung di sini juga ada gedung. Mungkin kalau gue pribadi bikinnya modular untuk gedung ini. Nah untuk dua gedung ini gue make apa ya namanya, untuk panjang dan lebarnya masing-masing keduanya itu 10 meter di 10 meter kali 10 meter. Ini juga 10 meter kali 10 meter. Nah habis itu gimana ya, di sini satu lagi mungkin gedung 10 meter kali 10 meter juga. Nah untuk ini dan ini sama aja ya, sama. Ini untuk contoh. Nah untuk texel density di gedung yang ini dengan texel density yang di sini itu beda. Kenapa beda?
Yang satu ini namanya big asset atau objek aset yang gede. Sedangkan yang satu ini far asset atau aset yang jauh dari kamera. Nah, kayak yang gue bilang tadi, ini playable area yang bisa dimainin cuma di garis ini. Masalahnya ini nggak bisa diganti ya warnanya. Oh bisa. Oke, tuh astaga. Ya biarlah kayak gini aja. Nah, untuk penggunaan tekselnya itu beda jauh. Nah, misal ya, gue mau bikin game third person atau TPS. Nah, di sini untuk playable area, misal di sini ada batu, atau mungkin box lah di sini, box. Habis itu di atasnya ada box lagi, gue duplikat aja gitu. Jadi untuk si box itu gue pakai texel 512. Untuk jalannya juga 512. Nah, sedangkan untuk si gedung ini yang 10x10 kan nggak mungkin gue pakai 512 juga, karena kalau semakin kecil texel density-nya dan semakin gede objeknya, itu bakal apa ya namanya, buri atau tekstil pixelated banget. Jadi untuk si gedung itu gue pakai 1024. Oke. Nah, kenapa di sini kayak gue bilang beda? Nah, karena di sini objeknya jauh. Jadi nanti gue contohin di sini. Untuk di sini gue biasa pakai 256, atau kalau objeknya lebih jauh lagi, misal di sini gue pakai 128, atau mungkin ada yang lebih jauh lagi. Di sini mungkin gue pakai 32, atau mungkin di sini satu lagi gue pakai 64. Tapi untuk ini, jadi kan ada 256, 2128, 64, 32. Nah, di sini ini misalnya playable area gue mutar ke sini. Nah, jadi playable area gue kan mutar. Jadi sewaktu-waktu si yang ini kan bakal jadi big asset, bukan lagi far asset namanya gitu. Nah, itu yang gue pakai 256 ini gue tetap pakai 256 juga gue pakai, dan 1024 juga pakai. Itu namanya sistem LOD. Untuk LOD itu masih jauh pembahasannya. Next video kayaknya nggak sempat gue bakal bahas itu. Jadi di sini itu nantinya kalau misal ya karakter gue jalan nih di sini. Jadi sewaktu karakter gue di sini, itu yang di sini ini masih 256. Jadi sewaktu karakter gue nyampe sini, itu yang ini yang 256 ini berubah jadi 1024. Nah, itu namanya LOD, level of detail. Nah, itu ya kayak yang gue bilang bahasanya masih jauh. Nah, itu untuk penggunaan texel density yang apa ya, yang umum lah. Oke, ini gua hapus dulu karena sedikit mengganggu nanti untuk yang lainnya. Oke, itu untuk texel density penggunaan umumnya. Jadi contohnya di ini kayak yang gue bilang tadi, semakin jauh itu nggak bakal kelihatan banget nih. Kalau gue jauhin kameranya ini nggak kelihatan banget pixelatednya. Jadi kalau gue deketin itu bakal kelihatan. Nah, ini yang kayak yang gue bilang tadi, level of detail. Untuk tekstur, level of detail itu ada dua macam, untuk tekstur ada untuk mesh juga. Jadi itu pembahasannya masih jauh. Jadi untuk nih ada lagi contoh kedua. Ini contoh yang kedua ini lebih ke besar objeknya. Nah, di sini terima kasih untuk Bang Jotris yang udah ngasih itunya asetnya untuk di review sekalian. Nah, untuk aset ini menurut gue salah. Karena apa? Di sini dia katanya pakai texel density 1024 dan teksturnya 2K. Salah menurut gue pribadi. Kenapa salah? Karena di sini gue import objek gue ya, karakter itu gue referensi karakternya. Ini size-nya cuman segini, jadi sampai mata kaki pun masih belum.
bahkan kalau kedua objeknya di itu juga belum nyampe. Mana ya, nih mata kakinya di sini, dan ini si objeknya belum nyampe di mata kaki. Nah itu artinya ini objeknya kecil banget. Nah sedangkan textile density yang dia pakai katanya 1024, dan kita lihat di sini, sorry gua agak kekenyangan. Nah 1024. Oke, kita calculate di sini pixel per mana ya teksturnya. Oke, image size 2048, dan kalau kita calculate select all calculate ini lebih sebenarnya. Kenapa nggak akurat? Karena ya mungkin aja ini ada penyebab di editornya yang sedikit salah, atau mungkin ya. Nah karena sebentar, rotation and scale 1024 tekstur 2K apply. Oh lebih kecil lagi ternyata. Artinya Bang Jodres, oh textile density-nya kayaknya lumayan udah salah ini. Gue calculate juga tetap beda, gue set lagi juga tetap beda. Oke, biarlah, gak apa-apa, sama-sama masih belajar. Oke, jadi di sini kalau kayak gue bilang, ini gue ambil yang bawahnya aja ya. Nah ini kan objeknya kecil banget nih. Nah kayak yang gue bilang ini salahnya di mana? Nah kalau gue jadi itu Bang Jodres, gue nggak bakal pakai cara kayak ginian. Gue lebih milih pakai cara gini. Ini gue unwrap, sorry, gue unwrap satu-satu di sini. Nah si tekstur ini kan overlap nih semua. Kalau kita cek di sini overlay stretching, bukan stretching, bentar, tekstur ya kalau nggak salah. Tekstur kalau kita klik overlap ini, sorry, select overlap. Nah itu overlap semua. Nah ini bagus. Kenapa bagus? Gue bilang bagus gini. Kalau misal gue apply ya textile density 1K, itu kan kecil banget, tapi nggak apa-apa, emang target gue kayak gini 1K atau mungkin 256 gue ituin. Tapi ada tapinya, tekstur size nya gue turunin jadi 1024. Nah kenapa gue turunin? Karena gue nggak butuh banget 2K, soalnya gue bakal pusing nantinya. Ntar gue jelasin juga kenapa gue turunin dan gue pusing. Itu karena ruang teksturnya, kalaupun gue ituin semua, ini semua objek ini ya, gue jadiin misal 1024 semua, itu kan kecil banget. Kalau gue susun semua itu pasti bakal berlebih itunya, tekstur space nya. Jadi kalau gue bikin 2048 itu gue bakal nge-atlas banyak objek sekalian, dan itu bikin gue pusing banget. Terutama ya bukan apa ya, di kalangan pemula itu nggak kawat banget kayak gitu. Bahkan gue sendiri aja juga masih sering pusing-pusing mikirin kayak gitu. Jadi untuk apa ya, untuk ini mungkin gue percepat dikit contohnya. Oke, langsung aja.
Oke. Jadi di sini gue udah mapping simple aja kayak yang gue bilang tadi, gue overlapin aja semuanya, dan yang bisa gue overlap sebisa mungkin karena gue pengen ngehemat ruang tekstur. Jadi di sini kalau gue perhitungkan lagi ya, dengan objek yang ukurannya segini gue masih bisa masukin sekitar 40 lagi objek sekecil ini. Jadi itu buruk banget, itu apa ya namanya, ngehemat apa ya, memori banyak banget itu nantinya. Jadi kalau kalian apa ya bisa manfaatin ruang tekstur sebanyak ini ya, itu buruk banget, terutama kalau kalian mau bikin game-game open world kayak game yang baru Genshin Impact, atau mungkin kalian mau bikin game kayak Final Fantasy, atau mungkin kayak Doom Eternal yang baru. Itu ya begini, itu apa ya, aset-aset kecil itu di pack ke dalam satu tekstur yang ukurannya benar-benar ya kecil banget. Jadi itu ngehemat memori banyak banget. Jadi kalau kalian apa ya bikin game gitu, berusaha memperhitungkan sesuatu, apa ya, memperhitungkan asetnya terlebih dahulu. Jadi kalau misal ada objek-objek kecil gitu, jadi sebelum kalian apa ya mulai tekstur painting atau mungkin kalian baking, itu kalian pikirin dulu sematang-matangnya udah cukup apa belum. Kalau misal ada space lagi di sini misalnya segini, itu mending kalian cari satu objek lagi yang bisa ngepasin di sini, misal ya objek yang kecil lah gitu. Jadi dimanfaatin aja di itunya, nanti tekstur space nya itu semaksimal mungkin, jadi biar nggak ada objek yang kelewat gitu. Jadi dan ini menurut gue ngehemat tekstur banget lah, tekstur memori banget lah. Dan ya kayak yang kalian tahu ya, tuh game engine gimana cara kerjanya itu kayak apa ya, misal nih kalian punya satu ruangan, jadi cara pembuatannya berbeda, yang satu teksturnya kalian pad, yang satu lagi itu masing-masing. Jadi kalau untuk waktu rendernya, karena gue ngerender di game engine ya, gue ngerender di Unreal Engine ya, mungkin kalian yang ngerender di Blender atau mungkin pakai 3ds atau Maya itu bakal kesiksa banget dengan cara yang kedua, yang mana teksturnya satu-satu gitu. Jadi satu objek satu tekstur itu bakal kesiksa banget, yang mana itu bakal makan banyak apa ya, banyak banget dah waktu yang kalian pakai buat ngerender doang, dan itu nggak worth banget. Jujur aja sekarang gue pakai Unreal ya, karena gue lebih suka Unreal. Buat render itu cuma ya 1 detik, gue pencet ini udah kerender semua, karena itu real time render. Dan itu juga kalau kalian memakai itu ya PC kentang juga harus berhati-hati, bukan berarti nggak bisa ya, masih bisa, cuma ya kalian harus bisa berhitung di vertex dan ya ini pixel density dan sebagainya nantinya. Cuman itu ntar gue ajarin gimana, apa aja yang akan gue masukin, gimana cara apa ya, bukan itu sih, lebih tepatnya workflow gue ke Unreal nanti, tapi itu di lain waktu aja, karena di next itu gue bakal bikin sesuatu yang lain lagi, itu mengenai trim tekstur. Oke, mungkin sekian dulu untuk pixel density. Jadi kalau misal kalian bingung
kalian bisa tanyain aja langsung di server Discord kita. Itu jam 8 malam kita udah pada ngumpul biasanya, cuman kadang ada hari yang bolong juga nggak ngumpul. Di sana kita biasanya bahas berbagai hal, mungkin itu mengenai game apa aja, apa ya, aset-aset di dalam game. Misal ya contohnya next time gue mungkin bakal bahas juga mengenai Genshin Impact yang lagi viral, itu untuk pembuatan asetnya kayak gimana, texel density yang dipakai berapa, dan ya pastinya gue bakal bongkar beberapa hal kalau gue nemu sesuatu yang aneh-aneh. Dan ya itu yang biasa kita lakuin di Discord. Kalau kalian mau join silahkan join, karena kita di sini juga sering berbagi ilmu juga. Ya mungkin itu dulu dari gue Lufman, sampai jumpa di video berikutnya.